Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmaninya, rohaninya ya. Dilancarkan segala urusannya, aktivitasnya, dan yang utama adalah seluruhnya kita diberkahi. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman. Pada kesempatan ini dengan api yang begitu menggebu-gebu ya, saya ingin membagikan semangat nih teman-teman bahwa luar biasa ya, walaupun beberapa hari saya tidak upload, mungkin ya ada, oh ya ada kemarin ya, ada kemarin ya satu video ya tentang Painet, tapi saya tidak lepas dari apa namanya, perkembangan Pi Network dan bagaimana informasi ini betul-betul tidak ada habisnya, luar biasa teman-teman. Ya, sangat disayangkan bagi teman-teman kita di luaran sana yang masih mencemooh ya, baik itu projectnya ataupun channel yang seperti ini ya, yang menginformasikan tentang Pi Network. Lu bang ngoceh mulu, lu bang banyak banyak bacot, lu bang. Lu cuma cari apa, jadi pengepul apa, pengepul referral katanya begitu, kemarin ada yang komen. Oke lah, saya ya itulah pandangan orang seperti itu. Apapun apapun itu terserah, bebas. Demokrasi mau memandang seperti apa. Yang pasti saya berniatan hanya ingin berbagi saja karena ini proyek penting adanya, menyangkut berbagai hal ya. Terlebih memang kita ini bisa membantu halayak banyak. Itu aja ya. Luar biasa nih teman-teman, Pi Network memang saya rasa ya, ada memang yang kedua yang luar biasa juga, yaitu Core. Teman-teman tahu ya, yang ikut Core mining juga. Ini yang kemungkinan sih entah ya, untuk masalah mainnetnya apa mungkin Pi Network juga bulan ini atau bulan depan, kita nggak tahu. Artinya sekarang ini luar biasa ya, Pi Network betul-betul sedang digenjot ya, untuk KYC dan lain sebagainya. Ya artinya let's see lah. Apa bagi yang benar-benar pionir yang sejati, yang betul-betul percaya ya, artinya mempercayakan semua proyek ini pada core team. Yuk sama-sama dengan channel ini teman-teman ya. Oke, untuk informasi pertama ya, dari kita lihat dari mana ini. Nah, ini dia teman. Jadi saya dapat informasi ini dari pionir ya, teman-teman pionir yang lain. Ini menarik untuk kita belajar bersama ya dari informasi ini. Jadi ada sebuah buku teman-teman yang menjadi bestseller di New York ya. Bestseller di New York, ditulis oleh James Ricard, judulnya The Death of Money. Intinya adalah saat ini, inti dari buku itu ya, saat ini pengguna uang fiat, uang negara yang kita pakai sudah mulai tidak sesuai, tidak ideal, dan aktivitas ekonomi manusia modern ya, untuk aktivitas manusia modern. Karena kenapa? Buktinya banyak teman-teman. Buktinya banyak. Yang pertama, di Cina itu satu kota tidak menggunakan uang fiat kertas ya, semua by scan. Ya, itu banyak YouTuber dunia yang membahas satu kota di Cina itu no fiat, no kertas, semua elektronik. Kemudian di video sebelumnya saya kemarin pernah cerita bahwa di Korea, ibu kotanya yang baru ya, ini luar biasa. Satu mall itu nggak nerima uang kertas, tapi yang nerima fokus di kripto. Nah itu di Korea, dan beberapa juga di sana bukan hanya mallnya, tetapi beberapa pengusaha besar dan lain sebagainya itu market di sana menerima daripada pembayaran kripto, luar biasa. Kemudian di Dubai juga sudah mulai ya, semua sekarang by scan, by barcode, by luar biasa lah. Emang sih ke depan ngeri ya teman-teman ya, ngeri. Saya katakan ini ngeri loh, benar-benar ya ngeri lah pokoknya lah ya. Oke, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku ekonomi manusia sudah bergeser ya, betul ya. Mulai dari meningkatnya transaksi cashless secara masif dan globalisasi transaksi antar negara dan serta antar benua yang dikatakan cross border. Terciptanya cross border ini, baik itu finance, fokus di finance, kita transfer keuangan dan lain sebagainya, juga itu memang sudah terjadi ya, sejak lama. Kalau masalah uang transfer by digital sudah sudah lama terjadi. Contoh misalkan satu kali enter klik di komputer di Amerika sana, nyampe di Indonesia sekian juta dolar misalkan, seperti itu. Nah itu udah terjadi lah, cuman value-nya adalah value uang kartal ya, uang fiat. Nah, untuk saat ini cross border itu bisa sampai produk ya, komoditi dan lain sebagainya. Intinya ini lintas batas luar biasanya. Jadi makanya
Ini yang dikatakan transaksi antar negara dan antar benua itu real sudah mulai terjadi dan ke depan akan semakin dan semakin. Ya, pakai apa bayarnya? Yaitu dia. Jadi kalau pakai uang kertas di jalan, ya artinya udah nggak zaman lagi bawa uang kertas berkoper-koper di jalan kan begitu. Jadi semua langsung by digital. Uang fiat sudah mulai menimbulkan kesulitan-kesulitan baru sebagai alat tukar ataupun alat bayar, terutama untuk transaksi global. Betul. Tapi kalau untuk masyarakat kecil memang masih cocok, ya. Artinya terlebih memang yang tidak begitu paham tentang teknologi dan digitalisasi tentunya masih mengandalkan uang transaksi manual, ya, konvensional seperti biasa. Tetapi kalau untuk tingkat global, ya, udah tarafnya udah ada, namanya dia mulai ruang lingkup kehidupannya itu digital, itu udah mulai merasa nggak cocok gitu. Nah, disitulah bahkan di sini dikatakan transaksi lokal saja sudah mulai tergeser oleh teknologi cashless. Artinya uang fiat memang sudah mendekati akhir masa pemakaiannya, seperti juga alat-alat tukar di masa lalu yang berakhir masa penggunaannya karena perubahan sistem dan perilaku ekonomi manusia saat ini. Dulu awalnya barter. Nah, ini juga sebenarnya sudah saya bahas dari video-video saya, ya 1 atau 2 bulan yang lalu lah, bahwa memang ya seperti itu, historinya udah ada dari mulai barter barang dengan barang. Belum ada uang, yang namanya uang belum ada. Kemudian terciptalah uang logam, ya. Dari logam tuh, dari barter ke logam, dari logam baru tercipta kertas. Nah, dari kertas inilah arahnya sekarang ke digitalisasi. Itu tidak bisa dihindari. Dan itu histori, dan para peneliti, para pakar juga sudah melihat itu semua, pergerakannya kemana dan akan terjadi seperti apa. Itu analisator tingkat dunia juga sudah melihat, gitu teman-teman. Luar biasa, ngeri pokoknya lah, ngeri. Kemudian James Ricard memang tidak menulis bukunya merujuk ke Pi Network, betul, di buku itu tidak. Namun kriteria uang global yang disampaikan dalam buku itu, ya, yang akan menggantikan uang fiat dari negara-negara di dunia sangat sesuai dengan konsep Pi Network. Adanya pandemi kemarin secara alamiah meningkatkan dan mempercepat penggunaan uang digital walaupun masih berbasis nilai uang fiat. Ya, jadi kemarin waktu pandemik itu kan segala sesuatunya itu digital. Kita bayar. Wah, kita belanja online, ya. Kita makanan bayar online, dikirim makanannya, ya. Makanannya ya enggak sih sampai disemprot sanitizer kan. Tapi setidaknya heboh kan tuh, rame lah. Artinya menghindari kontak langsung, ya. Terus uang juga sampai ada yang dicuci, ada yang direndam, ada yang disemprot sanitizer, ya, karena memang bisa dipegang. Tapi kalau untuk digital, makanya kemarin banyak yang beralih menggunakan digital, ya, walaupun basicnya adalah uang fiat, ya, berdasarkan uang fiat. Nah, saat ini Pi Network adalah satu-satunya uang digital dengan dukungan teknologi tercanggih dibandingkan para pendahulunya. Betul, bagi yang melihat dan memahaminya. Tetapi bagi yang tidak melihat dan memahaminya, terlebih tidak mengikuti perkembangan dan teknologi Pi Network yang digunakan, otomatis ini lagi-lagi bentrok lagi sama otaknya, susah terima. Yang ada akhirnya apa? Bilang hoak lah, nggak mungkin lah, dan sebagainya. Justru dulu kejadiannya itu ketika terciptanya internet, diketawain kok pencipta internetnya, ya. Kurang gimana Bill Gates diketawain di depan umum gara-gara teknologi komputer bisa ini bisa itu, menjelaskan oleh halayak dibilang nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi saat ini? Tidak ada satu manusia pun kan yang tidak membutuhkan internet. Semua sekarang kita handphone, sekarang saya bikin YouTube aja ini upload pakai internet teman-teman. Luar biasa. Inilah. Jadi hasil ditertawakan itu seperti itu. Ngeri ya, ngeri lah. Saat ini Pi Network adalah salah satunya uang digital dan dengan dukungan teknologi tercanggih dibanding para pendahulunya. Oke, dengan blockchain terbesar dan jumlah komunitas pionir terbanyak di dunia. Betul. Ya, saya setuju. I'm agree. Karena beberapa analisator tingkat dunia pun melihat bahwa mengukur dan men-tracing bahwa betul Pi Network ini sekarang sudah number one untuk blockchainnya, kemudian jumlah pionirnya itu masih tetap number one, number two-nya itu core, seperti itu teman-teman. Apakah itu artinya pemikiran James Ricard sudah diprediksi oleh Dr. Nicholas Kokalis? Ya kita nggak tahu ya, itu sudah diprediksi apa belum, tapi artinya memang ya banyak hal-hal yang
di luar nalar, sebelumnya banyak orang yang mampu untuk memprediksi dan itu persis terjadi. Ya, tetapi tidak untuk kita jadikan sebuah pujaan, dipuja-puja dan sebagainya, tidak. Tapi artinya ada kelebihan manusia yang diberikan kelebihan oleh Tuhan. Ya begitu adanya, mampu melihat masa depan, mampu melihat ke depan apa yang akan terjadi. Mereka berdasarkan ilmiah atau berdasarkan non ilmiah, tetapi banyak hal yang melihat itu. Ya, kalau benar nih, kalau misalkan Nicholas bisa memprediksi ya, melihat itu, kalau benar berarti Bitcoin adalah calon mata uang dunia yang akan memberikan solusi dan pengganti mata uang fiat di suatu saat nanti ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ketika saya dapat informasi dari teman, ya dari teman pionir yang lain terkait masalah buku itu, saya cari ternyata ini judulnya, covernya teman-teman. Ya. Ini cover dari buku itu yang membahas yang di dalamnya ini kriterianya mengarah kepada Pi Network. Sesuai lah artinya begitu ya. Ini judulnya The Death of Money, the Coming Collapse of the International Monetary System. Nah, ini datangnya keruntuhan ya sistem monetary internasional. Ngeri ya, ngeri lah pokoknya. Nah, ini kontennya ya, daftar isinya buku tersebut. Yang part pertama adalah uang dan politik ya, yang bagian kedua adalah uang dan pasar ya, yang bagian ketiga adalah uang dan kesejahteraan, dan di sini yang terakhir di daftar isinya itu ada Central Bank of the World ya, Central Bank dunia. Ya, kalau ngelihat jadi ingat lagi tuh ke kartun Simpson teman-teman. Pokoknya ngeri lah ya, ngeri lah. Oke, lanjut lah ya informasi ya. Biarlah ini buku ya buku lah, informasi ya informasi. Bukunya juga kita nggak punya ya. Kalau punya sih enak nih, saya baca seru kayaknya nih. Apa daripada isi buku ini. Teman-teman bagi yang punya bisa download, nemuin buku ini dalam bentuk PDF atau apa. Cobalah sharing-sharing lah linknya, biar saya download juga ya. Atau teman-teman yang di grup saya kalau nemu, di share-share aja teman-teman ya, dibantu ya. Oke, kita lanjut informasi dari Pi Network ya, akun resminya Pi Network. More Pi Hackathon are coming. Share your apps idea on brainstorm via Pi Home. Waduh, itu ada suara anjing teman-teman ya, sorry ya kalau masuk ya ke record ya, nggak apa-apa lah ya. Ini More Pi Hackathon are coming. Share your app ideas on brainstorm via Pi Home Screen. Nah, jadi untuk hackathon ini yang diinformasikan Januari akan open. Ini sebegini teman-teman. Hackathon ini adalah sebuah gerbang besar sebetulnya. Kenapa selalu ditawarkan bahwa ayo ini hackathon ada lagi. Yuk kalian mau aplikasi apa? Nah, untuk utilitas Pi Network. Ini sebenarnya gerbang. Nah, disitulah kumpul para developer. Atau mungkin hanya bisa memberikan saran bahwa boleh nggak ini bikin ini, kira-kira saran. Nah, Pi Network menampung saran dari pionir. Yang kita butuhkan apa? Oh ini. Nanti mereka lah yang coba buatkan. Mereka yang coba mendevelop atau mendesain platform. Tapi ketika pun tidak seperti itu, teman-teman sebagai developer boleh membuat, daftarlah di sana, di hackathon sana. Untuk apa? Untuk approve nantinya ketika disetujui dan diakui bisa ikut proyeknya Pi Network. Luar biasa. Jadi ini gerbang besar teman-teman ya. Jadi kesempatan buat para pengembang ya. Jadi hackathon ini betul-betul Pi Network akan terus. Artinya akan terus. Jadi tidak akan berhenti teman-teman. Januari sekarang diinformasikan, mungkin nanti per Juni ada lagi ya. Per Juni atau Juli. Kemudian nanti akhir tahun ada lagi, akhir tahun depan ya. Itu akan terus seperti itu. Demi apa? Demi memperkokoh dan memperkuat utilitas kita, ekosistem kita. Tapi ingat, kita berbicara masalah hackathon itu jangan dipatok dan diukur dengan mainnet. Itu beda lagi teman-teman ya. Saya tegaskan sekali lagi, itu beda gitu loh. Kalau masalah mainnet itu biarkan core team yang memutuskan. Kalau untuk hackathon ini itu sampai kapanpun bisa terus jalan, bisa perlu terus dibuka. Terus karena ini aktivitas kemahasiswaan untuk ruang lingkup hacker, developer dari beberapa universitas terbaik di dunia kumpul. Oke, untuk hackathon kali ini di mana? Di Harvard University. Jadi di sana kumpul dari dari Cornell University mungkin datang ke sana. Ini loh platform kami punya begini-begini, dilombakan di sana. Jadi para hacker-hacker dari universitas ternama di dunia itu kumpul
di acara hackathon tersebut. Nah, ini hackathonnya Pi Network. Gitu teman-teman ya. Jadi mana aplikasi mana yang terbaik. Makanya kemarin kan ada yang juara 1, juara 2, juara 3, dan SDK kita ini adalah juara kedua kemarin. Gitu teman-teman ya. Jadi pokoknya ngeri lah. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini turun gunung teman-teman ya. Direktur komunitas, artinya ini adalah core team ya, kepala core team dari grup atau timnya core team. Luar biasa, ini turun gunung. Dia menceritakan bahwa menginformasikan berikut adalah ikhtisar yang sangat baik tentang tahun 2022 dalam teknologi dari seluruh dunia, dan itu termasuk catatan tentang kontribusi Pi Network ke dunia cryptocurrency. Ini jelas banget. Pi Network diluncurkan pada 14 Maret 2019, betul. Ingin membuat teknologi blockchain dapat diakses oleh orang biasa. Mereka telah menjangkau 230 negara dan wilayah rumah bagi 93% populasi global. Artinya gini, memang target dari awal juga Pi Network, Nicholas juga pernah bilang, Cheng Daopan bilang, dan banyak lah. Artinya ini memang tujuannya ingin menjangkau, menyampaikan, menyalurkan bahwa cryptocurrency harus sampai ke tangan masyarakat paling bawah, ke masyarakat biasa, seperti layaknya, kata Nicholas, seperti layaknya dulu internet. Dan kejadian ini persis sekali dengan lahirnya internet dulu. Itu Nicholas pernah bilang begitu. Nah, makanya bagi yang tidak percaya, ya sudah, biarkan. Itulah perjalanan kehidupan orang, kan memang keputusan kembali ke masing-masing, cara pandang kembali ke masing-masing. Nah, tugas saya juga di sini membuat konten di YouTube ini adalah hanya membantu menyampaikan ya, membantu menyampaikan informasi bahwa ini real. Ambil kesempatan bagi kita yang sudah menambang jauh-jauh hari, bersyukur, karena revolusi akan terjadi sebentar lagi. Bang, sebentar lagi kapan? Sehari lagi, 2 hari lagi? Ya jangan begitu. Sebulan 2 bulan itu ya sebentar lah, seminggu 2 minggu sebentar lah. Kita nambang aja bertahun-tahun, ya nggak bro? Gitu. Pokoknya ngeri lah saya bilang. Ngeri lah ya. Oke, kita lanjut. Ini informasi ada Sagranesia, dari website Sagranesia, ini website Indonesia, yang mengatakan Pi Network pembaruan persiapan peluncuran mainnet migrasi massal mainnet sedang berlangsung. Ya, tetapi saya cek punya saya belum ada migrasi kedua nih teman-teman. Ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ada migrasi kedua teman-teman. Yang pas migrasi pertama kemarin itu terlock 100%, mungkin ada bagian di migrasi kedua berapa persen. Jadi bisa menikmati nanti ketika mainnet ya. Jadi kita tunggu saja, segala sesuatu itu butuh proses ya. Teman-teman mau pergi ke pasar juga butuh kendaraan. Kendaraannya ada bensinnya nggak? Ada bannya nggak? Ada. Jangan sampai nggak ada bannya nggak bisa jalan ya. Jadi semua elemen, semua sisi kita lihat. Nah, kemudian mau lewat mana? Ada jalan A, B, C. Misalkan lewat sini juga ke pasar, tembusnya ke sini ke pasar. Banyak lah, artinya hal-hal yang memang bisa menjadi itu bisa dikatakan sebuah proses ya. Jadi segala sesuatu butuh proses. Teman-teman mau kopi harus ada air dan gelas, ada kopinya juga, harus diseduh dulu lah. Jadi nggak tiba-tiba langsung kita mengatakan kopi langsung depan mata tinggal minum, kan gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dari P-Chain Mall teman-teman, P-Chain Mall Vietnam, tapi ya bukan P-Chain Mall internasional dari Vietnam. Tapi ini menarik karena di sini dimengatakan selamat atas tanda centang hijau bergengsi, Natal yang hangat akan datang. Ya, jadi ini untuk apa, saudara-saudara kita yang merayakan Natal ya, mungkin sedang bergembira ria karena 2 hari lagi tanggal 25. Dan ini di sini P-Chain Mall ini ada centang hijau bergengsi. Nah, saya sih sebetulnya tidak terlalu berani spekulasi ya. Centang hijau itu maksudnya artinya apa di tanggal 25 ini? Apa memang tujuannya hanya untuk Natal saja ya? Artinya centang hijau di Natal atau bagaimana? Nah, ini tapi ini kalau bahasa Sunda siloka ya. Siloka itu kayak apa ya? Kayak model-model sebuah majas kali ya. Kalau di bahasa Indonesia apa sih majas kali ya. Nah, intinya seperti itulah. Jadi ini tanda tanya. Teman-teman silakan artikan sendiri ya, mudah-mudahan ada hal info baru dan baik lah, artinya begitu ya. Oke, kita lanjut aja lah itu ya.
Ini dari P Universe. Ini mengatakan tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang diciptakan dalam sehari. Oh iya betul, nggak ada teman-teman ya. Semuanya membutuhkan waktu sendiri untuk diciptakan. Para perintis yang terhormat, jika Anda memberikan waktu untuk proyek bernama Pi dan menunggu dengan sabar, hari-hari baik besok hanya akan menjadi milik para perintis Pi. Pi adalah keberuntungan dan masa depan kita. Semua orang di dunia ini yang punya niatan baik, punya hati baik, punya pikiran baik dan benar adanya pasti menyampaikan Pi Network ini adalah peluang besar untuk merubah masa depan agar lebih baik. Itu saja. Yang tidak mau menerima ya sudah, abaikan. Nggak perlu lah namanya cari-cari perkara. Ya nyinyir sana nyinyir sini, bikin dosa sendiri aja. Kita kan tugasnya hanya menyampaikan ada informasi baik buat perubahan ke depan. Ya kalau nggak mau ya sudah gitu. Oke lah ya. Ya kenapa jadi begitu saya? Oke lah. Lanjut aja teman-teman. Oke, informasi dari Pitogo. Ini bagi teman-teman yang apa namanya mungkin sering standby di rumah tapi ada laptop, ada perlengkapan digital lah artinya. Mungkin bisa coba kirimkan lamaran ke Pitogo di sana. Jadi work from home ya, bekerja dari rumah. Di sini ada dikatakan lowongan kontrak akan dievaluasi untuk pekerjaan potensial setelah maksimal 3 bulan kerja sukarela. Jadi 3 bulan itu sukarela dulu, tidak digaji artinya. Kirim resume Anda ke sekian-sekian. Batas waktu aplikasi 21 Januari 2023. Jadi bagi teman-teman yang mau join jadi staff atau staff online-nya ya, staff online-nya Pitogo silahkan ya, akan ke sana. Jadi bukan berarti kita lah harus pergi ke sana jadi karyawan di sana, enggak. Nanti ada informasi pekerjaan yang harus kita garap di rumah kita apa, seperti itu kurang lebih ya, informasi seperti itu. Jadi ini adalah lowongan bagi teman-teman yang mau, silakan. Selanjutnya dari Pi Network Dev. Wah, yakinlah bahwa setiap perintis akan mendapatkan KYC, baik saat ini tertunda atau tidak. Nah, lagi-lagi puluhan kali diulang ya, bahkan ratusan kali saya ulang juga bahwa tidak perlu khawatir bagi yang belum ter-KYC. Pra atau pasca mainnet itu KYC always on, selalu hidup, selalu jalan ya. Jadi nggak perlu khawatir. Artinya mau saat ini ter-KYC ataupun belum, selagi kita real, bukan akun fake, bukan akun palsu, bahwa kita betul manusia, itu akan ter-KYC. Sabar dan yakin semua akan selesai ya. Semua butuh waktu, semua butuh proses ya. Ketika Anda mengatakan oh lama banget begini segala macam, yo wis Anda bikin project sendiri lah, bikin cara meng-KYC. Kalau memang ahli di bidang KYC ya coba sarankan ke Pi Network bagaimana caranya, tingkat keamanannya seperti apa, algoritmanya seperti apa, teknologi yang digunakan seperti apa untuk KYC ya gitu. Jadi kita positif aja. Saya pun dulu itu referral saya sudah ter-KYC semua, saya sendiri belum. Ini apa yang terjadi nih, saya bilang kan gitu. Saya sudah sama, saya juga ya dagdikdugder lah gitu. Tapi saya optimis, saya tetap yakin bahwa karena ada perkataan itu, selagi Anda manusia, selagi Anda bukan robot dan bukan akun palsu, Anda akan ter-KYC ya. Saya percaya saja Makortim sudah mengatakan seperti itu. Ternyata ya alhamdulillah akhirnya saya menyusul gitu ya. Jadi teman-teman harap sabar, tetap jaga optimis ya dan kepercayaan. Yang penting jaga akun Anda ya, betul-betul dirawat ya, klik petir. Pokoknya itulah artinya, semua jalankan dengan baik adanya. Informasi selanjutnya kembali dari Pitogo Service ya. Pasar Pitogo sudah siap. Kunjungi daftar di platform Pitogo. Anda dapat berinteraksi dengan penjual dalam obrolan di dalam platform Pitogo. Nah, jadi Pitogo ini ada marketplace-nya teman-teman ya. Jadi ada jual beli barangnya. Apa tujuannya? Ketika kita mau pergi kemanapun, itu travelnya ada, makanannya ada, kebutuhannya ada. Jadi bersama Pitogo, kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda, tidak kelaparan, tidak bisa bayar tempat tinggal dan sebagainya, Pitogo lah sudah siap gitu. Yang penting Anda modalnya cuman akun yang ada koin di available balance Anda, kan begitu. Jadi semua sudah disiapkan oleh Pitogo. Ngeri lah. Oke. Ini dari Pimol Nigeria, katanya manakah dari bank Nigeria yang tidak menambang Pi? Sebelum
ada yang mengatakan ini palsu. Dari nomor bank layanan pelanggan resmi Anda di bawah aplikasi Anda, undang teman sebelum berkomentar. Apakah kamu, oh ini mengomentari Zenith Bank. Ini lihat coba. Nah, ini di Nigeria teman-teman. Luar biasa, ada Diamond Bank, PCMB Bank, GTB, ini bank-bank di Nigeria. Sama semua. Sama semua. Dan Indonesia informasinya kan tempo hari itu ada beberapa ya. Ada beberapa bulan yang lalu informasi dia lagi-lagi kan saya bilang ada FBA, Federate Byzantium Agreement, di mana itu dijalankan dengan node. Nah, menjalankan nanti node itu jika memang ini monetary global erat kaitannya dengan hukum, dengan urusan perbankan. Dan ketika itu tidak ada akun di sana, mau terjalin bagaimana itu FBA dan node-nya, karena harus ada akun. Gitu loh. Jadi ya kita positif aja walaupun belum terjadi saat ini seperti apa dan bagaimana itu kan perlu waktu. Ya kita lihat aja nanti ya. By time. Oke, kita lanjut. Apa ini? P blockchain ya, dari P blockchain M Store, M Store 168. Oke. Dalam sebuah wawancara dengan Crypto Kid TV, nah pembawa acara bertanya, ini yang masih muda tuh ya, yang Kid TV itu, apakah ada prospek penambangan seluler di masa depan? Nanya ke Nicholas. Nah, Nicholas menjawab begini, berbeda dengan tahun 2008 katanya. Perkembangan teknologi sekarang membuat orang tidak dapat dipisahkan dari ponsel. Jadi menurut saya penambangan ponsel adalah tren masa depan. Nah, ini Nicholas pernah bilang begitu. Tren masa depan, tren masa depan. Artinya Nicholas sebagai seorang profesor dan ahli teknologi blockchain, dia mampu melihat, dia bisa melihat tren ke depan seperti apa. Karena kan biasanya saintis-saintis teknologi di luar sana itu apa yang akan terjadi teknologi ke depan itu dia bisa melihat. Bahkan dia bisa menciptakan sendiri juga gitu loh. Artinya makanya kan Elon Musk sendiri mengatakan bahwa dia menciptakan handphone yang namanya bisa nanti untuk handphone menambang. Karena memang udah terbaca tren ke depan seperti apa ya. Jadi oke, pokoknya jaga pi Anda teman-teman, jaga pi Anda, percaya deh. Oke, kita lanjut. Pionir inti, jangan pernah menyerah pada suatu yang ada. Anda tidak bisa pergi. Jadi jangan pernah menyerah pada suatu yang Anda tidak bisa pergi sehari tanpa memikirkannya. Nelson Mandela berkata, sepertinya selalu tidak mungkin sampai selesai. Jangan menyerah pada Pi Network, jangan menyerah pada Pi Core Team. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Hal-hal hebat membutuhkan waktu. Di sini tanggal 22/12/2022. Nah, ini berarti waktunya 22 kemarin ya. Hari ini 23 kan teman-teman ya. Nah, saya rekod nih 23 kalau nggak salah. Ya, jadi intinya saling support kita, saling memberi semangat bahwa ini real, ini betul. Jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dilupakan, jangan sampai tidak dijaga lah, artinya nama baik proyek kita, karena nantilah waktunya teman-teman juga akan menikmati, kita semua akan menikmati keberhasilan, kesuksesan di masa depan gitu. Demi siapa? Bukan hanya untuk diri kita sendiri kok, jadi buat keluarga kita, anak-anak kita ya, seperti itu, anak cucu kita. Oke lah, amin ya. Lanjut, dari Pi Universe, ekosistem Pi adalah pondasi yang kuat untuk pemeliharaan jangka panjang. Jadi semakin besar ekosistem dan semakin tinggi penerapannya pada kehidupan, semakin besar pula nilai Pi Network. Ini di Dubai teman-teman, ngeri. Nih saya tunjukin videonya teman-teman ya. Mana ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada al-mat'am bil-A'zamiyya syara' al-Dhabbat. يتعامل بالعملة الباي. Ini di Dubai teman-teman. هاي العملة باي بيزيريا. بالعملة مال الباي. الأعظمية شارع الضباط. Ngeri. Ya, jadi bahkan ini kan bukan pengusaha kecil teman-teman. Ya, ini pengusaha besar. Posisi ada di kota elit. Kota ya dimana termegah lah, salah satu termegah di dunia juga. Dubai gimana kurang terkenal. Tetapi sebegitunya Pi Network betul-betul diadopsi di sana ya. Jadi butuh bukti apa lagi gitu loh. Ini udah ekosistem udah betul-betul luar biasa kalau menurut saya ya. Oke, kita lanjut. Pi Network ya, mata uang tradisional saat ini telah kehilangan nilainya dan semua benua sedang menuju perang digital. Tetapi untuk bagian Pi Network ya adalah pilihan terbaik untuk menyatukan dunia dengan cara yang lebih aman dan terjamin. Jelas ya.
Jadi kita lagi perang nih, perang digital, kita ada di dalamnya. Oke lah. Kemudian kita lanjut, Pi sudah sukses. Saya tidak tahu waktu untuk membuka mainnet dan saya tidak berspekulasi. Saya hanya tahu bahwa gaya kemajuan tim inti Pi yang terus-menerus mengagumkan dan Pi akan menjadi hebat. Nilainya akan lebih tinggi dengan menunggu waktu terbaik untuk menjadi open source. Gitu teman-teman ya. Jadi luar biasa. Artinya kita layak untuk menunggu, layak Pi Network untuk kita perjuangkan, kita jaga betul-betul agar apa? Agar ke depan. Terlebih kondisi ke depan kita tidak pernah bisa prediksi apa yang akan terjadi pada kehidupan kita. Hanya ini salah satu gerbang pintu kita ya, pintu gerbang kita untuk ada kemungkinan kita betul-betul persentasenya lebih besar untuk ada perubahan di segi kesejahteraan hidup kita ke depan. Amin. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf teman-teman, ini panjang sehingga 30 menit ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, lagi-lagi maafkan bila ada salah-salah kata dari saya ya. Semoga teman-teman tetap sukses, tetap sehat ya, tetap berkah semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.